Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 4, semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku di pembelajaran kelima. Segera kita mulai pembahasannya. Apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, diantaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Sahabat pintar, apa yang ingin kamu ketahui lagi tentang suku Minang? Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang suku tersebut. Kalau sudah, kalian bisa bandingkan dengan beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, dari manakah suku Minang berasal? Kalian tahu kan, suku Minang berasal dari daerah Sumatera Barat. Pertanyaan kedua, mengapa banyak suku Minang yang berada di berbagai daerah dan kota besar? Ya, karena suku Minang memiliki budaya merantau. Pertanyaan yang ketiga, apa nama rumah adat yang sangat khas dari suku Minang? Betul, rumah gadang atau rumah bagonjong. Dan pertanyaan yang keempat, apa nama seni tradisional suku Minang yang terkenal? Seni tradisional suku Minang sangat banyak. Yang terkenal antara lain adalah tari piring, tari rantak, tari randai, tari indang, dan tari payung. Kemudian contoh pertanyaan yang kelima, apa saja makanan khas suku Minang yang kamu ketahui? Ya, benar, masakan rendang, sate Padang, dan dendeng balado. Itulah beberapa contoh pertanyaan yang berkaitan dengan suku Minang di Sumatera Barat. Kalian bisa membuat pertanyaan yang lebih banyak lagi tentang suku tersebut. Sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang baru gabung, silakan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tari Bungeng Jumpa? Ayo kita pelajari gerakan dasar berikutnya.
Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar gerakan dasar tari Bungeng Jumpa dalam posisi berdiri. Sekarang, kamu akan mempelajari gerakan dasar pada posisi duduk. Gerakan pertama, tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Gerakan kedua, tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali. Lakukan secara bergantian. Gerakan ketiga, kedua tangan tepuk lurus ke depan. Tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk atas, badan diangkat. Berikutnya gerakan keempat. Kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus, serong kanan dan ke kiri. Lakukan secara bergantian. Setelah selesai belajar menari, sekarang kamu akan mendiskusikan tanggram yang telah kamu buat sebelumnya. Apakah dalam tanggram tersebut terdapat segi banyak tidak beraturan? Jelaskan. Ya, terdapat beberapa bangun yang panjang sisi dan besar sudutnya berukuran tidak sama, seperti terlihat pada 5 bangun segitiga dan sebuah trapesium. Apakah dalam tanggram tersebut terdapat segi banyak beraturan? Ya, segi banyak beraturan itu adalah persegi karena mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang berukuran sama. Bagaimana caramu membedakan antara segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan? Tuliskan pada diagram Freyer berikut. Contoh segi banyak beraturan adalah bangun persegi, segitiga sama sisi, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Kemudian contoh segi banyak tidak beraturan adalah persegi panjang, segitiga sama kaki, jajar genjang, dan trapesium. Ciri-ciri segi banyak beraturan yaitu memiliki semua sisi yang sama panjang dan semua sudut yang sama besar. Segi banyak beraturan adalah bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan adalah bangun yang semua sisi dan sudutnya berukuran tidak sama.